Bapak Adi dan Ibu Ping. Awal pernikahan. Bapak Adi sejak kecil sudah hidup dalam komunitas yang memiliki iman Kristen yang kuat. Sehingga kemanapun dia tinggal, dia selalu mencari komunitas yang mendukung pertumbuhan imannya. Bapak Adi, saya sejak muda selalu pindah tempat mesti cari-cari rumah Tuhan dulu. Tentu saya punya pegangan landasan saya itu Alkitab sebagai pedoman saya. Sebagai kepala keluarga Bapak Adi berjanji dan bertekad terus berdoa supaya istrinya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ibu Ping awalnya adalah seorang penganut Katolik, sejak memiliki anak dia dengan perlahan-lahan mulai bersama suaminya ke gereja Kristen. Ketika suaminya dipilih sebagai majelis dia juga harus mendampingi suaminya. Bapak Adi dan Ibu Ping memiliki pemahaman yang sama tentang pernikahan yaitu apa yang Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menurut Bapak Adi bahwa mereka dipersatukan oleh Tuhan dalam kasih setianya dengan saling mengasihi dan menjalankan perintah Tuhan. Ibu Ping, yang satu yang paling jelas itu apa yang Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Adi, ya. Jadi saya pikir apa yang disatukan itu memang otoritas Tuhan. Jadi kita tidak ada hak untuk mengambil alih. Menjalani pernikahan hingga kondisi pernikahan terkini. Sekalipun Ibu Ping tidak dibesarkan dalam keluarga Kristen, ibu dari 3 putra ini sangat memperhatikan pertumbuhan iman anak-anak dengan membawa anak-anak ke sekolah minggu sejak kecil. Dia juga ingin kebiasaan membaca Alkitab menjadi kebiasaan anak-anak. Ketika anak-anak besar dan membangun rumah tangganya sendiri, dia juga ingin menantu lebih tahu tentang Tuhan dan memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Belajar dan mau mendedikasikan dirinya untuk dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesam, untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dari pengalaman pribadinya, Ibu Ping mengalami pentingnya keluarga untuk ke gereja bersama. Dengan memiliki kesatuan dalam iman, ada sukacita damai sejahtera. Ibu Ping mengalami sendiri besarnya peranan seorang ibu yang membawa anak-anak ke gereja bertemu dengan saudara seiman, memuji Tuhan bersama, mendengar firman Tuhan dan berdoa bersama dalam kasih Tuhan yang sejati dan abadi. Ibu Ping, semenjak ia punya anak ya. Anak saya sudah otomatis saya ajak ke sekolah minggu Kristen. Waktu saya pindah ke Semarang ya. Saya ke gereja Katolik sendiri diantar oleh suami. Bapak Adi ke gereja Kristen sendiri. Lama-kelamaan rasanya kok aneh tidak bersama. Sedangkan kita sudah nikah dan sudah dipersatukan oleh Tuhan, tapi ke gereja berbeda-beda. Kalau bisa bersama-sama ke satu gereja yang sama, kan hal yang sukacita. Memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu itu di dalam keluarga setelah menikah punya anak-anak peran mama wajib membawa mereka semua ke sekolah minggu, supaya mereka sejak kecil mengenal Tuhan sebagai landasan iman mereka yang boleh bertumbuh dengan baik. Dalam menjalankan pernikahan yang sudah lebih dari 39 tahun, Alkitab bagi Bapak Adi adalah satu-satunya pegangan dan landasan hidupnya. Membaca dan merenungkan Alkitab memiliki pengaruh yang besar. Bapak Adi berkata, menurut saya itu sangat pengaruh. Dan itu satu-satunya pegangan kita. Landasan adalah Alkitab. Meskipun dia beberapa kali pindah tempat tinggal tetapi Alkitab sebagai pedoman dan petunjuk dalam memimpin setiap langkah kehidupannya, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Dia juga mengutamakan Tuhan atas segala sesuatu dengan cara berdoa dan membaca Alkitab. Hal ini harus menjadi kerinduan dalam kehidupannya. Bagi Ibu Ping,
Kerinduan untuk rajin membaca Alkitab terjadi setelah Roh Kudus membuka mata hatinya. Melalui interaksinya dengan firman Tuhan, Ibu Ping menemukan kebenaran bahwa Tuhan tidak berubah tetapi firman mengubah pembaca dalam segala-galanya. Dengan kata lain, Ibu Ping hendak mengatakan bahwa Alkitab telah melakukan transformasi di dalam dirinya. Ibu Ping, itu mulai saya bisa baca Alkitab waktu ada kalender yang bawahnya ada ayat Alkitab. Saat saya sobek kalender saya lihat ada ayat Alkitab saya baca. Sejak itu saya suka ingin tahu. Saya catat di Alkitab saya 2014, orang berkata, sifat saya memang sudah begitu. Susah berubah. Tidak bisa ubah lagi. Biasanya orang suka ngomong begitu. Jadi saya jawab sendiri, siapa bilang tidak bisa berubah? Yang tidak bisa berubah hanya Tuhan. Kita bisa berubah dan harus berubah. Berubah lebih baik. Berubah lebih bijak. Berubah lebih sabar. Berubah segala-galanya. Jadi saya percaya banget sama Alkitab. Keyakinan Ibu Ping akan kuasa dan keajaiban Alkitab membuat dia bertekad untuk meneruskan kecintaan kepada Alkitab kepada anak mantu cucunya. Karena bagi Ibu Ping, Alkitab adalah pegangan hidup yang penting. Ibu Ping, Alkitab menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita. Terutama kita sudah berkeluarga. Kita bukan berhenti sampai kita saja. Kita harus teruskan ke anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita. Alkitab sangat ajaib. Segala macam apapun ada di dalamnya. Bapak Adi dan Ibu Ping mengatakan tidak pernah ada krisis dalam pernikahan mereka, hanya berbeda pendapat saja. Ketika mengalami perbedaan pendapat, pasangan suami istri yang sudah memiliki 2 mantu dan 3 cucu ini memilih untuk menguasai diri dalam menyelesaikan segala macam perbedaan. Landasan pandangan yang sama, yang senantiasa menyatukan mereka kembali adalah nilai-nilai keluarga untuk saling mengasihi, saling menghormati dan saling mengisi satu sama lain. Prinsip dan pedoman hidup yang terus menguatkan mereka dalam mengikut Tuhan adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pukul 6.33